Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh, kita bertemu lagi di tema 3, kegiatanku, kegiatan pagi hari. Seperti biasa, sebelum kita melakukan dan melanjutkan kegiatan ini, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mengenal Pancasila. Ustazah mau tanya, siapa di antara kalian yang sudah kenal dengan burung Garuda Pancasila? Atau pernah lihat gambar burung Garuda Pancasila? Di mana kalian melihatnya? Ya, insya Allah burung Garuda Pancasila gambarnya bisa kalian lihat di mana saja. Yang pertama, di toko-toko yang menjual gambar atau lambang burung Garuda Pancasila. Kemudian ada di sekolah-sekolah, ada di tempat-tempat umum, tempat-tempat fasilitas umum, misalnya ada di rumah sakit, ada di puskesmas, ada di kantor, dan lain sebagainya. Mungkin juga ada di rumah kalian. Nah, selanjutnya, siapa yang sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Alhamdulillah, ada yang sudah kenal, ada yang belum. Nah, bagi yang belum, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, itu tadi lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian ulang-ulang ya. Burung Garuda Pancasila memiliki perisai. Ya, ini yang ada di dada burung Garuda Pancasila dinamakan perisai yang terdiri dari 5 petak. Ya, petak pertama yaitu gambar bintang atau dinamakan sila pertama. Sila pertama dilambangkan atau simbolnya adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, simbolnya rantai. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Bunyi silanya Persatuan Indonesia. Simbol atau lambang sila keempat, kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, simbol atau lambangnya padi dan kapas. Berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, siapa yang sudah hafal bunyi sila-sila Pancasila? Alhamdulillah. Insya Allah teman-teman,
Anak-anak sekalian, kalian yang belum hafal, tidak usah khawatir karena lewat pembelajaran ini kalian bisa belajar dan menghafal sila Pancasila. Selanjutnya, kegiatan yang sesuai dengan sila Pancasila. Terutama sila pertama, 1. Beribadah hanya kepada Allah. 2. Menghormati agama orang lain. 3. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Ya, kita jangan mengganggu ya. Entah teman kita yang sedang melaksanakan sholat, atau adik kita, atau kakak kita. Biasa Ustazah lihat anak-anak lain, mudah-mudahan kalian tidak mencontohnya ya. Ketika sedang sholat, dia colek-colek. Colek temannya, colek kiri, colek kanan. Padahal posisinya sedang melaksanakan sholat. Nah, sholat ini ketika kita menyembah kepada Allah harus khusyuk. Pertama dari niat. Ya, sebelum niat bersuci atau berwudu. Kemudian sholat menghadap kiblat, tentunya disertai dengan niat. Kalau niatnya mau main-main, berarti jangan sholat dulu, main dulu sebentar, sholat, supaya sholatnya khusyuk. Sila kedua, pertama menghormati orang tua dan guru. Kedua, menyayangi saudara. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, saling tolong-menolong jika ada yang lain mengalami kesulitan. Ya, mungkin orang tua kita tolong dengan cara apa-apa yang kalian bisa lakukan, apa-apa yang kalian bisa tolong, hendaknya ditolong. Misalnya apa ya? Menyimpan sepatu di rak sepatu atau menyimpan sandal di rak sandal. Jangan berhamburan supaya orang tua tidak terbebani lagi pekerjaannya. Nah, kegiatan selanjutnya yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu 1. Memakai dan mencintai produk dalam negeri. Kalian sudah belum memakai dan mencintai produk dalam negeri? Contohnya apa ya? Contohnya misalnya kalau kalian minum susu Milo, kalian lebih suka Milonya Malaysia atau suka Milonya Indonesia? Jawabannya ada pada kalian semua. Selanjutnya nomor 2, ikut dan melaksanakan gotong royong. Nah, gotong royong ini seperti misalnya kerja bakti di rumah, kerja bakti di sekolah. Kalian sebagai anak yang baik, warga negara Indonesia yang baik, harus ikut kerja bakti atau gotong royong. Dan yang ketiga, hidup rukun bertetangga. Ya, tidak boleh berkelahi dengan teman, tidak boleh membuli teman, harus bersahabat dan menghargai teman-teman yang ada di sekitar kalian. Sila keempat, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang ada. Ya, entah itu di rumah atau di sekolah, kalian kalau ada masalahnya jangan teriak-teriak. Misalnya kalian mau dibelikan sepatu baru. Mama, aku mau sepatu baru. Aku nemu yang itu. Itu sudah jelek. Aku nemu yang itu. Aku beli sepatu baru. Teriak-teriak. Tidak boleh ya. Jadi meminta sesuatu dengan sopan, dengan ramah, dengan suara pelan, tidak berteriak. Apalagi sama orang tua kita. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Nah, misalnya mau jalan ke rumah teman misalnya. Ma, aku maunya ke sini, aku nggak mau ke sini.
Nah, itu semuanya sebelum kita berangkat, misalnya akan melakukan suatu perjalanan, hendaknya sudah dibicarakan supaya kalian tidak berteriak-teriak, orang tua juga supaya tahu kalian mau kemana. Nah, sila yang terakhir yaitu sila kelima. Contoh kegiatan yang sesuai. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama manusia. Ya, kalau ada teman kita yang misalnya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang gemuk, ada yang kurus. Kita tidak boleh membeda-bedakan, semuanya harus berteman dengan semuanya. Dan tidak boleh, misalnya kamu gendut, kamu kesana aja deh, gak usah ikut saya, misalnya. Padahal teman-teman, kalau misalnya dalam permainan, kita harus bersikap adil. Kalau temannya diajak satu, diajak semua, kan? Kalau main sama-sama pasti asik. Yang kedua, menghormati orang lain tanpa memandang statusnya. Ya, seperti yang pertama tadi ya. Entah dia mau besar badannya, mau kecil, atau misalnya dia kaya, dia miskin, sama saja. Kita berteman dengan siapa saja. Yang ketiga, tidak menggunakan hak yang menjadi milik orang lain. Nah, ini sering kali terjadi kalau di sekolah nih. Mudah-mudahan nanti ketika kita sekolah tidak terjadi ya hal ini. Misalnya meminjam atau menggunakan pensil orang lain tanpa meminjam terlebih dahulu. Meminjam juga kalau misalnya temannya sudah, oh iya boleh, pinjam aja. Nah, baru boleh kita pinjam dan kita pakai. Kalau misalnya pinjam tapi bilang temannya, jangan, aku kan cuma punya satu pensilnya. Nah, berarti kalian tidak boleh memaksa. Terakhir, menghargai karya orang lain. Nah, kalau temannya misalnya sudah membuat sesuatu, atau adik kita membuat sesuatu, atau ibu kita membuat sesuatu di rumah, misalnya membuat kue, membuat makanan di rumah, dan pada saat itu kita tidak suka, aku tidak mau makan itu, aku udah suka itu, tidak enak. Nah, tidak boleh seperti itu. Disampaikan dengan sopan, disampaikan dengan suara yang pelan. Misalnya, Mah, kayaknya Ade nggak suka deh makanan itu, karena misalnya pedas kah, atau misalnya pahit, ya. Ada makanan yang pahit kan? Ya, sayuran misalnya. Oke. Nah, demikian contoh-contoh kegiatan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kalian boleh mencari contoh-contoh yang lain yang sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Terima kasih. Silakan mengerjakan tugas. Ayo berdiskusi. Boleh bersama orang tua, bersama kakak, atau teman terdekat. Silakan mengerjakan tugas di halaman 22. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.